Kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati, Bapak Ibu Pimpinan Satuan Kerja Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu, serta rekan-rekan ASN dan pegawai Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu baik yang hadir secara langsung maupun yang melalui Zoom meeting. Semoga kehadiran kita di sini bernilai ibadah dan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Baik, untuk menyegarkan jiwa, pertama-tama marilah kita dengarkan lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Mas Alfi dan sari tilawah oleh Mbak Nadra dari surah As-Saffat ayat 99 sampai dengan 111. Untuk itu kepada Mas Alfi dan Mbak Nadra kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mau menyimak di HP mungkin silakan surat As-Saffat surat ke-37 ayat 99 sampai 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku akan pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberiku petunjuk." Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh." Maka kami memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak Ismail yang sangat santun. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan, kami memanggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang mukmin. Maha benar Allah atas segala firman-Firman-Nya. Terima kasih kepada Mas Alfi dan Mbak Nadra. Semoga ayat-ayat yang dibacakan menambah keimanan dan memperkuat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya, telah bergabung bersama kita Ustadz Fadli. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan selalu. Baik, mari kita simak sambutan dari Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu selaku Kepala Perwakilan. Oh, baik, terdapat request ini dari Bapak. Langsung saja. Langsung saja kita ke acara inti yang sudah ditunggu-tunggu. Tidak sabar telah bergabung bersama kita Ustadz. Marilah kita menyelami tema utama kita pada hari ini yaitu hikmah dan sejarah ibadah Quran, ibadah kurban yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang penuh ilmu dan semangat dakwah yaitu Ustadz Fadli. Kepada Ustadz kami silakan. Jalan-jalan ke Panorama, jangan lupa membeli toge. Bapak Ibu, kita lah mulai ceramah, matikan dulu HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'mati siha wassalamah wa an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Kantor Wilayah yang tidak mau menyampaikan kata sambutan, langsung saja ceramah. Yang saya hormati para Kepala Kantor, para pejabat yang hadir di wilayah keuangan, serta seluruh Bapak Ibu jamaah pengajian yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama, pangkat, gelar, jabatan, posisi, bahkan pengaruhnya. Tapi saya doakan kepada Allah mudah-mudahan sore hari ini kita mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Kita awali dulu dengan sama-sama bersyukur kepada Allah. Sampai dengan sore hari ini hadirnya saya dan Bapak Ibu. Karena Allah berikan kepada kita nikmat sehat. Sehat nih mahal Pak Bu. Kemarin kami mengisi acara halal bihalal di kantor Pak Indra. Mahal sehat ini Pak. Karena banyak kata-kata dokter orang yang sehat di bulan puasa dan banyak yang tumbang tatkala lebaran. Mengapa Ustadz? Karena nengok anak minum Sprite minum puluh. Nengok orang minum Fanta minum puluh. Dan kita kalau bahasa Bengkulu tuh Pak, kalau lebaran tuh cangok Pak. Sarang tawon dimakan, sarang walet ditelan, sarang semut di Bapak Ibu dimakan. Sehingga tensi naik, kaki ngentak, badan berat, sehingga sakit. Dan insya Allah Bapak Ibu yang hadir ini sehat. Dan yang kedua diberikan oleh Allah nikmat sempat. Nah, karena dua nikmat besar inilah Rasulullah mengingatkan nikmatani maghbunun fihima katsiran minan nas as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh umatku adalah satu nikmat sehat dan yang kedua nikmat waktu luang. Nah, diberikan waktu luang, dikasih sehat, di kantor ini kita ucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Pincang rasanya rasa syukur kita kalau kita belum bersolawat kepada Rasulullah. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, izin Pak Kepala Kantor Wilayah. Saya bingung juga ini Pak. Karena waktu itu kami diundang untuk mengisi halal bihalal di kantor ini sebetulnya Pak, terjadwal. Begitu H-1, maka masuk lagi pemberitahuan halal bihalal itu batal karena ada acara di kantor kita Pak. Dan mendadak kami diberikan berita oleh dokter harus segera sesar istri kami Pak. Ingin juga saya batalkan acara ini sebetulnya Pak. Tapi kalau saya batalkan pasti kok Ustadz kok dendam acara kemarin nampak. Jadi mau tak mau Pak saya harus isi acara ini supaya tidak ada Bapak Ibu prasangka dan kata-kata yang buruk di antara kita. Diberikan amanah tema tentang sejarah dan juga ritual tentang tata cara ataupun penyelenggaraan atau makna di balik ibadah kurban. Kalau dilihat sejarah Bapak Ibu, kurban ini berawal memang dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Tetapi kalau sejarah kurban itu dikaitkan dengan Rasulullah SAW, ada satu surat dalam Al-Quran, Pak. Surat ini orang suka melalaikannya. Karena mengapa? Orang beranggapan surah yang paling pendek di Al-Quran itu dua. Satu wal asri, dua al-ikhlas. Ternyata surat itu tidak panjang Pak. Yang tidak pendek. Yang pendek dan sangat pendek di Al-Quran itu adalah surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar yang paling pendek itu Pak. Yang lebih dikenal dengan pangkal ayatnya, Inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Saya buka kitab tafsir Bapak Ibu. Ternyata Al-Quran ini kalau di hadis namanya asbabul wurud, Pak. Asal mula hadis itu keluar. Kalau di dalam Al-Quran namanya asbabun nuzul. Pak. Sebab menyebab faktor kenapa ayat itu turun. Ternyata surah yang paling pendek dalam Al-Quran ini Bapak Ibu turun berkaitan dengan tema kita sore hari ini. Yaitu tentang masalah kurban. Apa latar belakang surah Al-Kautsar ini? Ternyata surah Al-Kautsar ini terkait dengan Rasulullah yang saat itu dibuli oleh orang-orang Arab, Pak.
dibully oleh orang-orang kafir Quraisy dengan panggilan Al-Abtar. Jadi kalau zaman sekarang ini Pak Kanwil sibuk bully-membuli, hujat-menghujat, itu tidak aneh Pak. Dari zaman Nabi itu sudah ada Pak. Apa arti Al-Abtar ini? Al-Abtar ini artinya Bapak Ibu, orang-orang yang terputus. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah diberikan gelar atau dibully dengan kalimat Al-Abtar, orang-orang terputus? Maaf, maaf, maaf. Karena menurut kebiasaan jahiliyah dahulu atau kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dulu, keluarga itu dikatakan hebat, keluarga itu dikatakan mantap kalau di keluarga itu ada keturunan anak laki-laki. Maaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada anak laki-laki itu yang hidup, maksudnya Pak. Anak beliau ada laki-laki, tapi tidak sempat hidup sampai dewasa. Lalu Hasan Hussein siapa Ustadz? Hasan Hussein bukan putranya. Hasan Hussein adalah cucu beliau dari pernikahan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Qasim meninggal. Ibrahim meninggal. Semuanya meninggal. Nah saat meninggal semuanya, anak laki-laki beliau ini Pak, secara psikologis terganggu juga Rasulullah ini Pak, sedih dia. Di saat keluar rumah orang panggil Al-Abtar. Mau pulang ke rumah dipanggil lagi Al-Abtar, orang-orang terputus. Sehingga terganggu beliau. Untuk menjawab kesedihan Rasulullah itu maka diturunkan surah Al-Kautsar. Yang kita sangat hafal ayat ini Pak. Karena ayat yang menjadi langganan kalau sholat zuhur dan asar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah berikan atau turunkan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang Al-Kautsar, nikmat yang berlimpah. Nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Apa nikmat yang paling banyak yang diterima oleh Rasulullah? Apa nikmat yang paling besar? Maka dalam tafsir disebutkan nikmat yang paling besar yang diterima oleh Rasulullah adalah Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Nikmat yang terbesar yang diterima oleh Rasulullah adalah dinul Islam. Tetapi terkait dengan kita Bapak Ibu jamaah yang dimulakan Allah, kita tidak bisa menyebutkan nikmat itu besar dan nikmat itu kecil yang kita terima. Karena sekecil-kecil nikmat yang kita terima, kita tidak bisa menciptakannya. Semungil-mungilnya nikmat kita tidak mampu untuk membikinnya. Maka kalau kita mendapatkan inna a'toina kal kautsar, kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang besar. Maka kata Allah, fasolli li rabbika wanhar. Maka fasolli li rabbik. Maka salatlah li rabbika karena Tuhanmu. Ada 3 pendapat ulama tafsiran sholli li rabbik. Salatlah karena Tuhan. Yang pertama, mayoritas ulama memberikan penjelasan salat yang dimaksud adalah salat 5 waktu sehari semalam. Ini menjadi dalil kalau dapat nikmat salat 5 waktu. Dapat job salat 5 waktu. Dapat honor salat 5 waktu. Tetapi ulama-ulama yang bertentangan dengan pendapat ini banyak. Karena mengapa? Penjelasan beliau, sholat 5 waktu tidak ada kaitan dengan nikmat. Dapat nikmat sholat, tidak dapat nikmat sholat. Dapat job sholat, non job sholat. Bulan tua sholat, bulan muda sholat. Tidak bisa.
Maka muncul pendapat yang kedua, apa yang dimaksud dengan fasholli li rabbik? Maka salatlah karena Tuhanmu. Ada yang berpendapat salat yang dimaksud adalah sujud syukur. Karena judulnya dapat nikmat. Nah, kita tidak tahu Pak, nikmat yang seperti apa yang perlu disujud syukurkan. Karena sekarang Pak, banyak seleb-seleb yang akhirnya viral sujud syukur ini Pak, kepala kantor. Menang audisi, sujud syukur dia Pak. Sedang pakai rok pendek, kemudian pakai baju pendek, sujud syukur dia. Ada yang lulus sehingga mendapatkan juara 1 lomba nyanyi, dia sujud syukur. Maka tidak seperti itu makna syukur sebetulnya. Karena kita tidak bisa, seperti apa nikmat yang harus kita sujud syukurkan. Pak. Tadi kami sholat di masjid di depan Tiara Sela, ada masjid Al-Muhtadin. Begitu selesai sholat asar, karena yang kita pahami tidak ada lagi ba'diyah setelah sholat asar. Maka setelah sholat asar selesai, beliau berzikir kemudian berdoa. Setelah berdoa beliau mengusapkan tangannya ke mukanya. Kemudian beliau sebelum berdiri sujud dulu Pak. Begitu sujud, bangkit beliau. Begitu beliau keluar, oi Pak Ustadz. Oi Pak, saya bilang kan. Ngapa ke rumah sakit? Oh melahirkan Pak, saya bilang. Bapak orang tua operasi katanya. Karena kenal saya berani nanya Pak. Minta maaf Pak. Sujud apa tadi pas nak tegak berdiri ini? Apa kata beliau? Sujud aja Pak Ustadz. Nah, sujud aja kok tidak ada Pak. Karena sujud yang dikenal dalam Islam 4. 1. Sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan saat Bapak Ibu membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Ada 16 titik dalam Al-Quran Pak. Boleh membaca, boleh mendengar. Di Bengkulu sujud sajadah ini viral setiap subuh Jumat. Ada jamaah yang bilang, Ustadz kami kemarin pagi umroh tidak ada sujud sajadah. Bukan di Mekah dan Madinah tidak ada Pak, berarti belum rezeki saja. Ada yang ketemu dengan sujud sajadah, ada yang tidak. Kalau ada orang yang memaksakan wajib Jumat sujud sajadah, ini keliru Pak. Sujud sajadah sunnah. Yang kedua, sujud sahwi namanya. Yaitu saat tadi Bapak Ibu sholat asar bingung, ini sudah tahiyat awal belum? Ini rakaat ketiga apa kedua? Sujud kita namanya sujud sahwi. Yang ketiga sujud dalam sholat Pak. Wajib. Kalau tidak sujud kita batal sholat. Dan yang keempat adalah sujud syukur. Nah yang bapak-bapak lakukan tadi sujud ajo itu tidak ada Bapak Ibu. Namun pernah ketemu juga dengan jamaah, kata beliau, Pak Ustadz jangan buruk sangka. Saya sujud tadi setelah sholat maghrib, itu karena saya bersyukur sudah masuk kepala 87, saya mampu tetap menjalankan ibadah dengan berjamaah. Saya berterima kasih kepada Allah, setiap sholat saya sujud. Nah, boleh Pak, sujud syukur berarti kan. Kalau sujud aja tidak ada Bapak Ibu. Kita tidak mampu nikmatnya seperti apa yang perlu kita sujudkan. Masing-masing nikmat beda Pak. Mungkin tadi tatkala saya mendapatkan putra, saya sujud syukur. Menurut saya itu nikmat Pak. Tapi menurut Bapak Ibu biasa saja. Karena anak Bapak Ibu mungkin sudah ada yang 5, 6, ada yang 3. Jadi biasa nikmat itu Pak. Tetapi ada orang yang begitu akan menunaikan ibadah umroh sujud syukur dia. Karena mengapa? Menurut dia itu nikmat Pak. Karena menyicil dari uang-uang jajan dapat disisihkan untuk menunaikan ibadah umroh. Bersyukur dia. Tapi menurut orang-orang yang lain biasa saja umroh Pak. Dia sebulan 2 kali pergi umroh. Berarti tidak juga cocok Pak. Yang cocok yang mana Ustadz? Yang cocok adalah pendapat yang ketiga yang insya Allah banyak dipakai Pak. Karena bunyi ayatnya fasholli li rabbika wanhar. Maka karena Tuhanmu sholatlah dan berkurbanlah. Maka sholat yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Karena mengapa? Setelah sholat Idul Adha, wanhar, kita berkurban. Tidak sah kalau kurban dipotong sebelum sholat Idul Adha. Kurban.
Ini tema kita Pak, kurban. Nah Bapak Ibu, kurban ini sensitif Pak. Mengapa sensitif? Rata-rata masjid di Bengkulu ini Pak, rata-rata itu sudah meletakkan nama, kemudian nama itu ditulis pakai iklan, kemudian ditempelkan ke dinding. Sapi kelompok 1, sapi kelompok 2, sapi kelompok 3 Pak. Satu kelompok itu orang 7. Sudah didaftarkan Pak, kurban itu rata-rata. Nah kurban ini mengapa viral Pak? Saya heran dengan kita di Bengkulu ini Pak. Kemarin waktu Pak Kapolda yang lama itu musim badminton, semua Pak beli raket Pak. Pokoknya Pak yang tidak bisa main, main Pak. Sehingga banyak di kantor itu sampai COD raket semua Pak. Karena mengapa? Hobi sedang musim badminton. Begitu ganti Kapolda, Kapolda hobi bersepeda Pak. Semua Pak beli sepeda Pak. Sedang hobi sepeda, sepeda semua Pak kita. Maaf Bapak-Bapak. Sedang musim burung murai batu, beli burung murai batu semua Pak. Luar biasa Pak. Orang yang belum mandi, burung murai batu lah mandi. Anaknya tidur tidak pakai selimut, burung murai batunya pakai selimut tidur Pak. Luar biasa Pak. Maaf ibu-ibu, jamaah yang dimulakan Allah. Sedang musim tenis, tenis semua Pak. Sempat kemarin di Bengkulu musim batu cincin. Wih Pak. Penuh di musola itu sab nomor depan Pak. Saya pikir ingin mencari tahu, bukan. Tanya ngasah batu cincin di sejadah itu Pak. Saat musim mancing, semua beli katrol Pak. Sebagusan katrol itu Pak. Sabtu Minggu pesan kapal mancing di tengah. Sehingga banyak yang nyuruh-nyuruh dari istri untuk beli katrol ini Pak. Tapi maaf Pak. Begitu musim kurban, nyu tidak siap apa-apa Pak. Nyu beli tusuk sate di Indomaret Bapak Ibu. Nunggu daging dari masjid Pak. Kurban ida eslon 3 Bapak Ibu. Jadi wajar kalau Allah menyebutkan fabi ayi ala rabbikuma tukadziba. Ini Pak satu. Kalau ingin ngaji kurban. Yang kedua, ayat yang dibaca di surat Shofat tadi Bapak Ibu. Allah memasukkan mimpi itu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail. Dan diceritakan mimpi itu kepada Ismail. Ismail termasuk golongan anak yang soleh, maka dia jawab, laksanakan wahai ayah. Mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang soleh. Saat disembelih Ismail, ini bukan ngeprank Pak ya, ada di podcast di TV itu, prank pertama kali di dunia katanya kurban. Wih, bukan seperti itu saya bilang. Saat ingin disembelih Ismail ini Pak, diganti oleh Allah dengan seekor kibas. Pesannya apa Pak? Karena Allah tahu tidak ada orang tua yang ingin menzolimi anaknya. Tidak ada orang tua yang sanggup untuk berbuat zolim kepada anaknya. Yang viral itu adalah anak yang zolim kepada kedua orang tuanya. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena Allah tahu Pak, Ibrahim ini tidak sanggup untuk menyembelih Ismail, maka saat disembelih Ismail ini diganti dengan seekor kibas. Kalau yang tadi Pak musim kurban kita tidak kurban, yang kedua, ini PR untuk kita semua Pak, termasuk saya. Kalaulah dulu Pak Kanwil, Ismail itu tidak diganti dengan seekor kibas, ini saya sampaikan dengan mahasiswa Pak. Kalau dulu Ismail tidak diganti dengan seekor kibas, maka perintah Allah setiap bulan Zulhijjah itu, siapa bapak ibu yang punya anak laki-laki, balik, maka kurbankan. Tapi Allah tahu Pak, tidak ada orang tua yang sanggup untuk mengorbankan anaknya. Maka diganti dengan hewan ternak. Ini kurban. Jadi kacau juga kita Pak. Dapat anak laki-laki, balik umur 12 tahun. Maka umur 13 kurban Pak. Tidak ada yang sanggup. Yang ketiga,
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya wahai Muhammad, inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang mengolok-olok kamu tadi. Orang-orang yang ngebuli kamu. Orang yang tidak suka kepada kamu Muhammad. Huwal abtar. Mereka itulah orang-orang yang terputus sesungguhnya. Terputus apa Ustadz? Terputus dari ampunan Allah. Terputus dari rahmat Allah. Terputus dari kasih sayang Allah. Dan yang keempat Pak, yang na'udzubillah, terputus dari hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di pasar minggu, itu rata-rata peserta kurban itu Pak, pedagang sayur, pedagang ayam, pedagang kelontongan Pak. Itu sanggup mereka berkurban Pak. Bahkan kurban itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah bukan lagi sapi Pak, kerbau. Kalau ada orang di kantor wilayah tidak kurban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sempat 2018 viral di Jawa, ada anak SD Pak. Dia patungan dengan teman-temannya orang 7, itu berkurban 1 ekor sapi Pak. Dan sapinya bukan seperti sapi kita Pak. Sapi yang beliau sembelih itu sapi Benggala, sapi India itu Pak, yang harganya 25 juta up. Ditanya dari mana uangnya? Ternyata jajan dari mama papa itu yang disisihkan Pak. Selama 1 tahun dan itu dijadikan untuk menunaikan kurbannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami di sini ingin menyampaikan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kurban itu berasal dari kata-kata koroba yang artinya dekat. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan tidak akan sampai darahnya, tidak akan sampai dagingnya, tidak akan sampai bulunya kepada Allah. Yang sampai adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami berpesan kepada orang-orang keuangan ini Pak. Mohon maaf Pak. Memang Rasulullah perintahkan daging kurban itu nanti sepertiga dimakan Pak. Sepertiga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah dihadiahkan. Sepertiga lagi kita bagikan dengan fakir miskin. Boleh kita makan Pak. Tapi tolong Bapak Ibu, jangan lebih lahap kita yang kaya memakan daging kurban itu ketimbang orang-orang yang lemah. Karena saat ibadah kurban itu nanti Pak Kepala Kantor, luntur iman kita Pak. Melihat daging kurban itu Pak. Suami panitia, istri panitia, menantu panitia, anak panitia, cucu megang asoy. Ambil lagi daging tuh Bapak Ibu. Kita cuma diamanahi Pak Panitia untuk membagikan daging kurban itu dengan sebaik-baiknya. Tahun kemarin 12 sapi Pak dipotong, diangkut itu Pak. Panitia 123 orang. 1 ekor sapi hanya untuk panitia saja Bapak Ibu. Sehingga kami berusaha untuk mengefisiensi lah panitia itu Pak. Banyak protes Bapak Ibu, akhirnya tukar ketua Pak, lengser-lengser lah. Dan saat pembagian kupon, mohon maaf Pak, kupon panitia diambil. Kupon jamaah diminta. Kupon warga dapat pula Bapak Ibu. Saya bilang kalau kita sudah panitia, kupon jamaah jangan diambil lagi. Kupon warga jangan diambil lagi. Jadilah kupon panitia. Ailita aja kita Pak Ustadz, itulah makna kurban yang sesungguhnya. Kita mempersembahkan yang susah itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu, 2.500.000 uang kita itu Pak. Atau 2.600.000. Itu tidak akan sebanding kita yang kurban 1 ekor sapi kan orang 7 Pak. Itu dapat dagingnya cuman paling Bapak Ibu sekitar 3 atau 4 kilo Pak. Itu tidak akan sebanding duit 2.600.000 dengan daging 4 kilo. Kalau Bapak Ibu tukarkan di pasar Panorama, di pasar Minggu, itu daging 2.600.000 Pak dapat sekitar 10 kilo Pak. Bahkan lebih. Nah, kalau ada yang bilang kok dikit nian kurban di kantor ini, kok dikit nian dari masjid ini Pak.
Kita ingin kurban Pak, bukan ingin makan dagingnya secara banyak. Sampai ada Bapak Ibu daging kurban itu Pak, daging kurban kemarin belum habis, inilah nak kurban lagi Bapak Ibu. Tidak Pak. Ini Pak, jamaah yang dimulakan Allah bagikan Pak. Kasihkan sanak keluarga, kasihkan teman, kasihkan jamaah. Ini tidak akan sebanding. Tetapi mengapa berani kita tukarkan uang 2.500.000 itu Pak hanya untuk 4 kilo atau 5 kilo dagingnya? Karena Bapak Ibu jamaah yang dimulakan Allah tidak sebanding nikmat yang Allah berikan sampai dengan hari ini dengan pengorbanan yang kita lakukan. Dan yang kedua, maaf, ini bukan masalah rokok dan tidak rokoknya Pak. Ada jamaah kita Bapak Ibu yang merokok dengan rokok, maaf Pak, es mereknya. Rokok es itu kabarnya 30.000 satu bungkus Pak. Dan satu bungkus itu Bapak Ibu tidak cukup untuk satu hari Pak. Dia merokok satu hari 2 bungkus. Berarti 60.000 satu hari Pak. 60.000 kali 30 hari Bapak Ibu jamaah yang dimulakan Allah. Duitnya sekitar 1.800.000 Pak. 1.800.000 kali 12 bulan. Lebih 10 juta Pak. Kurban setahun hanya 2.600.000. Kita tidak kurban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan kurban. Viral di ceramah-ceramah sosial media, di YouTube, Instagram. Oh Ustadz, salah kita kalau kurban itu 1 sapi keroyok 7. Yang bagus itu 1 ekor kambing. Untuk 1 keluarga. Itu yang mana yang betul Ustadz? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 kurban Rasul. 1. Rasulullah pernah berkurban 100 ekor sapi, 100 ekor onta sendirian. 63 ekor beliau sembelih dengan tangannya sendiri. Dan tongkat setelah 63 beliau serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Banyak penafsiran ulama, mengapa Rasulullah hanya menyembelih 63 ekor saja? Ada yang memberikan pendapat Rasulullah sudah tua, Pak. Tak sanggup lagi dia. Maka setelah itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Pendapat yang berikutnya, Rasulullah menyembelih hewan kurban sesuai dengan umur, Pak. Beliau saat itu berumur 63 tahun, Pak. 63 tahun. Maka beliau sembelih 63. Ini bisa dijadikan contoh untuk orang-orang kanwil. Sembelihlah kurban berdasarkan umur. Nah, Pak Kepala Kantor Wilayah, berapa umur Pak? Maka kurban sesuai dengan umur Pak. Oh, kepala kantor kita umur 52 Ustadz, harus besok 52 ekor sapi Pak. Dan saya belum ketemu di Bengkulu Pak yang kurban sesuai dengan umur Pak. Mudah-mudahan Bapak Kepala Kantor Wilayah orang pertama kali Pak. Ya, Pak. Kepala Kantor Wilayah kurban 52 ekor sapi limosin, bukan sapi Bali Pak. Di luar tidak ada Pak. Yang kedua, Rasulullah SAW berkurban. Saat berkurban itu beliau sebutkan Pak 3. 1. Allahumma taqabbal Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad. Sembelih beliau Pak. Sudah. Yang kedua beliau sembelih lagi. Allahumma taqabbal Muhammad min ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan yang ketiga beliau kurban. Allahumma taqabbal Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Terimalah kurban Muhammad ya Allah. Kurban keluarga Muhammad. Dan kurban umat Muhammad yang belum sempat berkurban pada hari itu. Dari dalil ini Bapak Ibu, jangan lagi kita beribut dan belagu Pak masalah kurban mati dan hidup. Ustadz, cak mana hukumnya kami berkurban untuk ayah ibu gitu. Tanpa disebutkan dapat Pak. Mengapa? Orang tua adalah nasab secara langsung. Dari mereka kita lahir. Dari mereka kita belajar tentang kurban Pak.
Sampai dah Ustadz, sampai Pak. Tidak bisa, ayo matilah dulu Kak, gitu korban kan. Sampai Pak. Yang kedua, jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sembelih sebanyak itu, Pak, hewan kurban, Bapak. Dan beliau sebutkan untuk orang banyak. Nah, ini yang menjadi dalil, Pak, yang sekarang sedang viral itu, Bapak Ibu. 1 ekor lembu itu dipotong untuk 1 keluarga. Dalil yang lain, ada seorang ibu-ibu, Pak, beliau tidak mampu berkurban seperti Rasulullah, menyembelih 1 ekor onta. Kata Rasul, engkau sembelihlah 1 ekor onta itu patungan orang 7, tak mampu juga ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, sembelihlah kambing itu, seekor kambing itu untuk keluargamu. Setelah diteliti dalam hadis, Pak, siapa ibu ini? Beliau seorang budak tidak mampu, Pak. Maka kalau ada bapak ibu yang ingin kurban 1 ekor kambing rame-rame itu, Pak, yang tidak mampu kurban lah, Pak. Tapi kalau posisi kabak, jabatan kita kasih, Pak, kepala kantor kurbannya 1 kambing untuk 20 orang keluarga, ini tidak layak Bapak Ibu. Walaupun boleh, Pak. Ya, paling tidak kita Bapak Ibu adalah 1 ekor sapi. Nah ini Pak. Dan tolong Pak, saya kalau bisa Pak, kita update setiap tahun kurban ini Pak Kanwil. Tidak ada titip menitip kurban Pak. Dengan pesan embel-embel di belakang. Masjid kami kebagian tahun kemarin Pak, maaf Pak. Dari orang mengatasnamakan pemerintah diberikan sapi Pak. Woi, kami sujud syukurnya Pak, alhamdulillah. Ini 1 orang ngasih sapi ini untuk 1 ekor ini, waduh nambah. Tapi minta tolong nih Ustadz, Bapak ini minta kepala, kaki depan belakang, isi dalam, buntut. Ya ambil numpang potong, ini namanya Bapak Ibu. Jadi jangan nanti Pak, kita kan Bapak Ibu jamaah yang dimulakan Allah Pak, kurban di kantor wilayah Bapak Ibu. Begitu dikurbankan minta kepala, paha depan, paha belakang, kudu, ekor, isi dalam. Untuk yang dibagikan apa lagi Bapak Ibu? Tidak ada lagi dibagikan. Ini Pak. Tidak ada titik. Kalau bisa Pak, kurban itu seperti di Mekah dan Madinah saat ibadah haji. Kita yang kurban, kita tidak melihat lagi Pak apa yang dikurbankan, kemana dibagikan. Yang kita tahu kita sudah seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sebanding Pak nikmat yang Allah berikan dengan hewan kurban yang kita potong setiap tahun Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Dan tolong jangan digabung-gabung kurban dengan ibadah apapun. Karena mentang-mentang 1 ekor sapi orang 7 Pak Kepala Kantor, Ustadz, ini 4 orang nih Pak sebetulnya kurban. Saya, istri, anak. Yang 3 ini Ustadz akikah cucu. Maka kami belikan seekor sapi, jadi 4 kurban, 3 aki. Enggak bisa seperti itu Pak. Kenapa tidak bisa Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah? Kalau akikah tidak boleh dibagikan mentah. Dimasak dulu baru dibagikan. Tapi kalau kurban tidak boleh dimasak. Mentah-mentah dengan darah itu baru bagikan. Ustadz, muncul pertanyaan. Untuk efisiensi anggaran Ustadz. Kami di kantor wilayah tidak 2.500.000, 2 juta Ustadz kurban kami. Tapi panitia ini banyak Ustadz. Daripada beli nasi bungkus, bagaimana kalau kami ambil daging dari hewan kurban itu Ustadz? Boleh? Boleh Pak. Dengan catatan pamit dulu dengan sapi yang mana yang akan dipotong. Pak Kepala Kantor, 1 ekor sapi untuk dirinya sendiri Pak. Nah sapi Bapak jelas kita ambil. Pamit, boleh Pak? Boleh. Tapi kalau main ambil-ambil saja Pak, tidak boleh Pak. Haram gitu makannya Bapak Ibu. Ustadz, bolehkah dijual daging kurban itu? Bapak Ibu, jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu. Kalau bisa jangan ada yang dijual Pak. Bagikan semua. Tetapi ada ulama yang berpendapat Pak. Begitu sapi dikuliti, pernah tahun lalu Pak, kulit itu dipotong Bapak Ibu kecil-kecil Pak. Begitu sudah dibagikan Pak, bau bangkai sepanjang anggut itu. Karena kulit tadi dibuang di pinggir jalan Pak. Akhirnya kami sampaikan kepada jamaah, siapa yang ingin kulit ambil. Siapa yang ingin kulit ambil Pak. Bapak Ibu jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ambil, Ustadz.
Dia ambil kulit tadi Ustadz, tapi dia titipkan uang 500.000. Letakkan ke masjid. Atau berikan kepada maslahat umat. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tolong ke kantor wilayah jangan ngambil-ngambil fee hewan kurban. Kami ini punya jamaah Pak, yang jamaah itu juga punya tempat pengepul sapi Pak. Sehingga ceritanya, kalau Pak Ustadz, cak manu kita nak kurban diterima. Ngapo? Karena saat pengurus datang ke tempat kami ini, masjid kami tahun ini nyembelinya 12. Ah, dapat tak kami ini beli sapi di sini nih? Kata beliau. Kata pengurus masjid, kami beli sapi di sini jadi 12. Tapi berapa fee untuk panitia? Oh, tidak boleh Pak. Jangan. Makanya duit 2.500.000 tidak dibelikan sapi semuanya Pak. Paling dibelikan sapi 2.300.000, 200 untuk biaya semua yang terkait dengan ibadah kurban, asoy, perlengkapan, timbangan dan lain sebagainya, termasuk uang minyak, rokok dan lain sebagainya untuk panitia. Makanya nanti Bapak Ibu yang kurban, biarlah orang bilang jadul Pak. Saat menyerahkan uang, Bapak Ibu jamaah ini uang 2.500.000 Pak kepada pengurus. Inilah uang untuk beli sapi dan termasuk uang untuk transportasi. Itu Pak. Walaupun ada yang bilang jadul, silakan Pak. Supaya nanti tidak ada lagi Bapak Ibu yang bisik-bisik di belakang. Duit 2.500.000 kali 7 berarti 18 juta. Sapi kecil-kecil ini kan. Kan suka Pak mulut kita yang seperti ini. Jamaah yang dimulakan Allah. Itu mentang sapi Pak, kalau kantor besar, sapi kita yang staf kecil, lemak nian. Tidak ada sapi kok yang ukurannya sama Pak. Bukan dicetak sapi ini. Bapak Ibu. Ada yang kita beli mahal Pak. Ada yang beli kita kecil. Daging yang kecil itu disimbangkan dengan sapi yang besar. Seperti itu. Semoga kurban kelak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai Bapak Ibu hewan kurban ini nanti Pak, jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi upat puji untuk kita yang berkurban Pak. Kalau bisa kurban ini menjadi kendaraan dan kendaraan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu, jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala terkesan agak buru-buru Pak. Karena kami tinggalkan saja tadi Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minta doanya selamat, minta doanya anak kami sehat dan menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Berkah untuk acara kita pada sore hari ini, mari kita angkat tangan, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang indah ini kita awali dengan umul kitab, ila hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa rizqan halalan tayyibah wa amalan mutaqabbala wa du'aan maqbula. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak engkau beri manfaat di dalamnya. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari rizki yang tidak engkau berkahi. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang susah khusuk dalam bekerja dan susah khusuk dalam menunaikan amal ibadah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari amal yang tak pernah engkau terima. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari doa dan pinta yang tak pernah engkau ijabah. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'malan salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, kelompokkanlah kami yang hadir di ruangan ini ke dalam kelompok hamba-hambamu yang bersyukur. Jangan kau hinakan kami yang ada di majelis ini ya Allah ke dalam kelompok hambamu yang kufur. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersyukur atas nikmat yang kau beri. Yang nikmat itu berasal dari ikhtiar tangan dan kaki kami.
Ya Allah, jadikan kami orang yang bersyukur atas nikmat yang Kau kasih, yang nikmat itu berasal dari ikhtiar tangan dan kaki kedua orang tua kami. Allah maghfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa serta kesalahan-kesalahan kami. Ampunkan pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampunkan pula dosa kesalahan kedua orang tua kami yang lebih dulu meninggalkan dunia ini. Terima amal ibadahnya ya Allah, lapangkan kuburnya, ringankan siksanya, muliakan tempatnya ya Allah, sebagaimana tempat yang sudah Engkau janjikan kepadanya. Rabbana taqabbal minna niyatana wa hajatana wa hasratana wa ibadatina ya Allah innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bapak Ibu. Maafkan yang tidak berkenan, dengan Allah kita mohon ampunan. Dimulai dengan bismillah, kita tutup dengan alhamdulillah. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi yang diberikan oleh Ustadz. Tepuk tangannya Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.16 dan dikarenakan oleh satu dan lain hal, untuk itu agenda diskusi dan tanya jawab kita tiadakan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Baik, tak terasa sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran dan atensi Bapak Ibu semua. Kami tutup dengan pantun kembali. Hari Jumat pergi ke pekan. Membeli tas di pasar melintang. Ilmu agama mari kita amalkan. Semoga hidup menjadi lebih tenang. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.